mengatakan baru kemarin kita selesai perbaikan gizi makanan buah buah, ternyata sudah datang lagi bulan Maulid untuk perbaikan gizi berikutnya. Dalam durasi waktu yang panjang secara tradisi 3 bulan berturut-turut. Yang menariknya ketika hadir di Bapak Ketua Kompleks Ketua Negara menginformasikan malam ini terhitung sejak tenggelam matahari sudah masuk 12 Rabiul Awal. Ternyata di dalam berbagai referensi menyatakan kelahiran Nabi bukanlah di tanggal 12, melainkan di tanggal 9. Dan alhamdulillah di negeri kita sudah dimulai peringatan Maulid tanggal 9 hari Selasa kemarin di Kuwait Al-Baghdadi. Apa yang menariknya bagi masyarakat yang menyatakan lahir Nabi tanggal 12 tidak mempersoalkan peringatan sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan kemudian. Tetapi bisa jadi bermasalah bila lebih cepat 3 hari sebelumnya. Nanti kata di kompleks ini kita buat peringatan Maulid hari Selasa yang lalu. Kita undang kerabat, adik tolak, sahabat dan kawan-kawan, tokoh-tokoh masyarakat dulu kita undang Abu, Bapak, Ibu, Bapak, yang Selasa dalam akhir bulan belum kompleks. Benar acara keduri kebangunan uleto. Kenapa? Karena menjadi bermasalah lebih cepat 3 hari, walaupun benar secara referensi, tapi tidak dipersoalkan telat 3 bulan, padahal tidak ada referensinya sama sekali. Ini satu yang perlu kita luruskan dalam kehidupan. Karena sebagai orang yang kita hidup itu ilmiah berdasarkan referensi. Walaupun yang tidak ada referensi belum tentu tidak boleh dilakukan. Jadi kita adanya kita dalam. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa di malam ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita hadir bersama-sama di Masjid Al-Hijrah yang kita jaga ini. Ini pun dengan banyak sekali drama antara saya dan Dr. Rutin. Dan tulis undangan utama malam besok, malam Sabtu. Jadi ternyata kawan-kawan di sini biasanya buat peringatan Maulid di waktu subuh. Jika yang kenal orang-orang mereka rutin, biasanya subuh. Mereka mengundang saya untuk drama Maulid di subuh Sabtu. Ternyata belakangan di rumah ada permintaan dari Pak Bupatinya, ada acara masjid Al-Fatah. Tiba-tiba Pak Bupati ingin ikut bergabung dan meminta acaranya Maghrib Isya. Rupanya kita selama malam ini Maghrib Isya saya ada jadwal rutin di Masjid Al-Aqsa, masjid, dan khusus malam ini temanya kita sesuaikan dengan peringatan Maulid. Yang dari pun kemudian ada lebih lama. Maka saya pakai seragam khusus malam ini karena dari sore tadi sholat asar di gedung BSI di Lembang selesai jam 5 malam ada acara kenduri Maulid tadi di Balai Al-Ihsan di Makkah. Lanjut sholat maghrib drama Maulid di Al-Aqsa, lanjut kembali drama Maulid di sini. Jadi itu sudah selesai. Masih ada satu acara lagi di Lampung. Juga mengisi acara hanya ikut seterusnya ada banyak proses. Kita sebagai orang yang beriman, kita sepatutnya melakukan sesuatu berdasarkan kepada ilmu. Karena ibadah muamalah masyarakat adanya ilmu, dan untuk ibadah sebenarnya menjadi 2. Yang pertama nafsu nafsi, kenyataan nafsu yang kedua wakil yang ada juga berat di dalam itu sesuai. Maka kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat kembali dapat menghirup suasana
Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini menyatakan, ana habbukum minan nabiyyin, saya ini adalah jatah kalian dari semua nabi yang tersedia. Kenapa begitu? Apalagi menjadi pilihan. Wa antum habbi minal ummah, sedangkan kalian adalah jatah dari semua umat. Dan yang hanya begitu nabi yang tidak begitu umat. Umpamanya nabi kecewa, ya Allah, janganlah kita umatku itu terdapat kemuliaan dan gunakan saja. Tetapi musuh yang pertama dihadapi oleh nabi ini Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab. Ini tiga orang Abu tidak pernah digunakan itu. Dan kita sebagai umat tidak bisa kita kepada Allah. Ya Allah, janganlah pada kami utus Nabi Muhammad, utus Nabi yang paling tampan seperti Nabi Yusuf, atau yang paling kaya dan berkuasa seperti Nabi Yusuf. Tidak bisa. Ana habbukum minan nabiyyin wa antum habbi minal ummah. Aku adalah jatah kalian dari semua nabi dan kalian adalah jatahku dari semua umat. Dan kita bersyukur ternyata nabi kita adalah dalam tanda kutip komplikasi dari semua nabi-nabi sebelumnya. Semua keistimewaan pada nabi sebelumnya ada pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua penyakit umat terdahulu ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu spesifik pelanggarannya. Ada yang khusus pelanggarannya itu curang pada timbangan, wailul lil mutaffifin, itu adalah orang yang curang pada timbangan. Ada umat yang terdahulu maksiatnya itu hanya perilaku homoseksual di waktu. Akan tuna dzakara syahwatan min dunil nisa ma sababahu bihi minal alamin. Apakah kalian melampiaskan syahwat kepada sesama laki-laki bukan kepada perempuan? Belum pernah ada satu umat pun yang melakukan seperti perbuatan kalian. Ada yang maksiatnya itu membunuh anak laki-laki, ada yang maksiatnya itu membunuh anak perempuan, sampai pada Nabi Muhammad terakumulasi semuanya. Mencampur dari yang curang pada timbangan namanya, yang homoseksual namanya, yang nabi namanya, yang mengaku nabi namanya. Maka terkumpul terakumulasi. Karena itulah syariat ini diturunkan oleh Allah sebagai penutup dari semua syariat, dan lazimnya segala sesuatu yang berada di akhir dia semakin mempunyai kelipat dengan yang lain. Kami tinggal yang menyebut oleh Muhammad dan lebih muda, maka ada orang ada yang mahal, ada yang suci. Itu karakternya begitu. Tapi sekarang ini kita makin berbohong begitu. Boleh kita demikian, sabar verifikasi. Dulu lama-lama kita mengenal mobil beda bentuknya. Lebihnya adalah bentuk kerap seragam, bentuk bulan, bentuk bumi, bentuk kerap seragam. Itu dia sama. Sehingga itu petunjuk kendaraan yang menyatakan bahwa pemerintah kemudian kita kalau dia mahal, maka buku yang sama boleh dijadikan hampir mirip, hanya posisinya saja yang sedikit. Demikian pula dalam pemahaman syariat. Dalam merujuk ke negeri ini di awal-awal ada Muhammadiyah, ada NU. Muhammadiyah beliau daripada Muhammadiyah 1912, NU 1925. Belum berbeda. Muhammadiyah identik dengan sekolahnya, NU identik dengan gaya. Tapi ternyata ujung-ujungnya NU dengan Muhammadiyah seperti ini. NU punya kuliah, sedangkan Muhammadiyah punya. Maka mungkin dulu kita dulu Muhammadiyah dia beribu itu aja beribu. Maka bayangkan kalau kita di Banda Aceh yang paling kental Muhammadiyah di Kampung Raya, Masjid Taqwa. Di situ pun dibuat beribu. Kenapa? Karena ada pilihan kita seperti pada ujung-ujung kegiatan Allah ilhamkan kepada kita, tidak semua harus ditolak. Tidak semua orang salah itu semuanya salah. Di dalam kesalahan ada kebenaran, dan tidak semua orang yang benar itu semuanya benar. Di dalam kebenarannya ada kesalahan, maka kita
Bagaimana ini? Andai kata Sultan Iskandar Muda masih hidup, sungguh beliau cemburu pada kita. Ganyan kerajaan pun tapi beda negeri untuk mengolah banyak hidup gajah. Sedangkan kita sekarang walaupun miskin bukan bangsawan, bukan raja, kebanyakan bukan motor, bukan pesawat. Sedangkan di zaman sultan-sultan itu tak pernah naik pesawat karena tidak ada pesawat terbang. Sudah ada orang yang terbang tapi tidak pakai pesawat, namanya Gatot Kaca. Hanya bapak-bapak. Jika ada tidak jadi paling mudah kita dengan pesawat ini. Banyak ketika terhubung dengan persoalan pesawat ini, walaupun saya tinggal di Jakarta, aku juga tempat jin buang anak. Dulu jin buang anak, sekarang ada jin sudah kita ke sana. Ada dulunya, karena pesawat itu memang ada. Baru ada bila betapa kampungannya orang badan. Sengaja baca kita menyebut Jepro, banyak dalam pesawat itu. Karena pesawat tak ada. Jadi kamu tak ada gangguan. Bayangkan gangguan untuk kami hiburan kita. Ini adalah dalam bab ibadat dan mudahkan oleh Allah. Bayangkan para ulama dulu harus beristihad bagaimana menentukan arah qiblat. Sampai berhalaman berlembar-lembar kita pergi ditulis hanya untuk bagaimana menentukan arah qiblat. Tapi kita sekarang, andai kata yang sekarang ini kita lakukan sekitar 20 tahun yang lalu, sungguh kita dianggap terapat. Kemana pun kita pergi, kita tahu di mana arah qiblat. Karena ada teknologi GPS, karena ada teknologi radar. Tentu arah qiblat. Sedangkan dulu hanya orang-orang yang ahli dalam ilmu falak yang mengetahui arah qiblat. Dan luar biasa, di zaman ketika mengenali qiblat sangat terbatas, masjid yang dibangun tidak pernah salah arah qiblat. Jikalau masjid wahananya Masjid Raya Rahman tempat dan detik, Masjid Ibrahim Hulaili, Masjid Abu Cikra Masjid Abu Najib, itu masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang kita. Tapi masjid yang dibangun oleh orang yang sudah mudah mengakses tempatnya sendiri. Jika masjid di komplek dengan keuangan negara, jika masjid di mana lebih masjid Al-Aqlah, jika dapat di Tanjung Selamat masjid Babul Maghfirah, mirip dengan jika dapat di Masjid Al-Badar termasuk yang terakhir banyak masjid Al-Ismailiyah di Ramadhan. Kita hidup di zaman modern mudah untuk mengatakan, tapi justru pada waktu itu tidak kita beri. Sedangkan dulu masjid tidak pernah ada yang miring dengan itu menunjukkan ilmu orang tua kita dulu berkah. Ilmu yang itu berkah. Sekedar berkah ada hukum. Ini keberkahan. Andai kata teknologi ini kita kuasai sekitar 30 tahun yang lalu, sungguh kita dianggap orang ramah. Maka hebatnya orang tua kita di masa lalu, mereka membangun rumah tersebut sudah berpikir arah qiblat. Maka saat kita bertamu ke rumah-rumah keluarga, rumah kerabat, rumah ahli keluarga, di bawah salat, ya Allah, tuan pikir ikuti arah bibis, sudah pikir. Kenapa? Karena dindingnya menghadap qiblat. Orang tua kita dulu membangun rumah mengikuti standar ayat Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Wa tawasyamsa idza tala'at tazawwara min kahfihim dzata yamin wa idza gharrat taqriduhum dzata shimal. Engkau perhatikan matahari ketika terbit menyinari mereka dari sisi sebelah kanan dan pada saat tenggelam menyinari mereka dari sisi sebelah kiri. Pada waktu kita percaya, pada waktu tidak percaya. Yang mereka bukan. Idenya rumah bukan lagi rumah. Pada waktu kita percaya, pada waktu tidak percaya. Maka tadinya ditonton dari fakir itu dipercaya. Ternyata tidak kena sinar matahari. Ini orang tua. Maka diciptakanlah dunia ini oleh Allah Taala dengan menyebut hanya dua arah qiblat, Masyriq timur dan Maghrib barat. Padahal ada janub di selatan, ada syamal di utara. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menyebutkan janub dan syamal. Kenapa? Karena di dua tempat tersebut tidak layak dihuni oleh manusia. Itu kutub es. Jangankan manusia, bahkan matahari itu malas menuju ke sana. Yang ada orang yang kedua itu, saya itu
Untunglah kalau orang yang hidup di sana sekarang ditopang dengan teknologi listrik, dengan berbagai teknologinya. Ada listrik yang paling utama. Andai kata kehidupan di sana ditopang dengan listrik yang dipasok oleh PLN aja, tidak ada dia. Dapat sering padam listrik. Kan dengan listrik yang sering padam ini kita membawa terowongan budaya, menyumbang terowongan di mana tidak ada di dalam. Dapat karena turbin udara untuk masuk udara itu akan terhenti. Ini diajarkan maka orang tua kita itu bangun rumah atau masjid saat. Tapi hari ini masjid tidak menghadap kiblat. Kalau masjidnya tempat kiblat, rumah yang dibangun tidak menghadap kiblat. Dan banyak orang yang sholat di rumah yang ternyata kiblatnya salah. Maka tidak ada. 2006-2007 saya sampai awal Malaysia, singgah di gedung yang dihibah oleh Raja Selangor pada yayasan tersebut. Di seberang masjid Sahal di depan gerbang. Bangunan itu berbentuk persegi 6 besar rumah. Kami tinggal di sebuah ruangan dan disediakan musola dan perpustakaan. Setiap kali sholat, ikut terang. Bangunannya tepat di sebelah masjid, tapi karena berbentuk sarang rumah, tidak dapat melarang masjid. Sampai suatu hari di bulan Ramadan 2007, ada rencana kunjungan dari Perdana Menteri YB Pak BM. Maka kami yang tinggal di tempat tersebut dipersiapkan planning bagaimana menyambut Perdana Menteri. Dipersiapkan ruangan pustaka itu untuk sholat berjamaah. Dan saya baru selesai membeli sebuah kompas kecil di seberang. Harganya hanya 5 ribu, 2 kali beda. Ada murid pada barang dalam kata buku. Saya ukurlah arah kiblat kami sholat dalam ruangan tersebut. Yang mereka itu ternyata juga. Maka saya panggil kecil. Ini nampaknya kiblat kita salah. Kita dari pertama buat bangunan ini memang sudah sholat aja belum? Mungkin ini enggak betul salah teman-teman. Coba kita buka ruangan ini bebas bebas. Tetap arahnya salah. Kita tanya berapa saja? 5 ribu. Oh, 5 ribu mungkin murah. Mungkin murah. Kalau bukan murah kita murah. Sekarang yang percaya saya ambil kompas ini coba datang ke masjid sebelah. Mereka datang ke masjid, ternyata di masjid benar. Kalau memang salah, seharusnya di masjid juga salah. Maka ternyata di masjid itu benar. Maka dia ambil ukuran masjid dari menghadap ke timur. Barulah berubah juga. Maka bayangkan ada banyak problematika tentang kiblat yang kita kurang peduli. Padahal kita bermazhab Syafi'i yang mensyaratkan sholat wajib menghadap kiblat. Keyakinan bagi orang yang dekat, mana bagi orang yang jauh. Tapi negeri ini banyak orang alim yang bersedia untuk berdebat bahkan berperang untuk perkara yang sunat, tetapi tidak bersuara ketika menyebut yang syarat sah sholat ini diabaikan. Maka di masjid Jami' Makmidi itu sudah dari tahun 2007 saya ingatkan. Maka bagiannya Bupati saya sampaikan bahwa ini adalah kaitannya salah. Saya sampaikan kepada orang alim yang jadi imam di masjid tersebut, ternyata betul-betul kehadiran saya tanpa uji lebih penting daripada informasi yang akan saya berikan. Alhamdulillah masjid Jami' Makmidi ini berbeda jadi sampai 4 meter. Padahal itu ada pulang tempat Ismail turun ke bawah. Orang tua kita itu tidak pernah buat bangunan yang tidak simetris. Pulangnya kita pulang, tapi kita tidak masjidnya. Itu menunjukkan bangunan masjid yang berbelakangan itu mirip kita. Ketika tahu kita pulang, ini contoh sederhana ketidakpedulian kita di bidang syariat. Kita hanya fokus untuk hal-hal yang sunat, lupa tentang hal-hal yang wajib. Kita hanya ingin selamat dari yang mampu, tetapi lupa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Padahal dalam agama prinsip yang diajarkan oleh Nabi, ittaqil ma'alima lakum a'badan nas, pelihara diri kalian dari hal-hal yang haram, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah.
kampung Bayarok dan sekitarnya beserta unsur DKM yang berhadir ataupun yang akan berhadir, yang sampaikan dan kita hormati bersama Imam Cik Masjid Tejo beserta para pengurus Azim, Khatib dan Bilal, yang sampaikan dan kita hormati hadirin dan juga guru Cik Tejo hadir pada dan Pak Amin. Beliau saya waktu masih sekolah di mana? Izin Pak Amin izin Pak. Beliau guru bahasa Arab, saya waktu masih di mana? Dan bagi kita murid-murid ini kehormatan, keberkahan ilmu ketika memuliakan para guru. Maka ada seorang guru bahasa Arab saya yang lain sudah meninggal dunia, almarhum Pak Zulkifli. Beliau guru bahasa Arab juga, sebab kami guru bahasa Arab di kelas 3. Saya kelas 3, Pak Zulkifli sudah menjabat kepala DSN model. Kemudian setelah saya tamat sekolah mulai aktif di dakwah, jadi khatib di masjid kampung Buliri Al-Qur'an Rawi. Saya khatib duduk di saf paling depan di saf ini. Begitu selesai sholat Jumat, saya sudah berniat ingin kemudian duduk jabatan, kawainya tidak ada. Langsung dari jabatan saya duduk di dalam rumah ya, sambil berucap, nyawa ini tidak menjadi bayangkan ada dari guru-guru. Maka saya sampai sekarang tetap berkesan akan menjadi guru saya untuk bertemu dan berjabat tangan. Keberkahan ilmu kita itu ada pada memuliakan guru. Maka ketika saya diundang oleh kawan-kawan dosen di UNESCO, mereka menurut Ustaz, mahasiswa sekarang, begitu selesai kita serahkan di desa, nyatanya lagi lakukan itu, anak ini. Maka sudah beberapa kali saya sampaikan usia umum di Parlemen FSK, mulai dari Fakultas Ekonomi pada penerimaan mahasiswa baru sampai terakhir hari Sabtu subuh kemarin yang gagal hari kembali. Saya ingatkan tentang kata ini, keberkahan ilmu bukan karena intelektualitas kita tinggi, keberkahan ilmu karena ada doa dari itu. Makanya kamu balik paling dia mereka berbalik jauh, seolah-olah ilmu kok. Maka ada keberkahan ilmu karena memuliakan guru. Saya berbahagia karena malam ini hadir saya Pak Amin bersama hadirin dan berkata kepada ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika berbicara tentang mungkin ditanyakan oleh ulama-ulama masyarakat di masa lalu kepada orang, salah satunya diajukan kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti, kampungnya sampai dari Asyur dari sini. Ditanyakan kepada beliau, apa hukum peringatan Maulid? Kali dijawab oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, peringatan Maulid tersebut rangkaiannya kita undang kawan kerabat dan ada keluarga di sebuah tempat di rumah di belakang masjid. Lalu dimulai dengan tilawah Al-Quran, kemudian bersolawat. Lalu dibacakan sejarah awal kehidupan Rasulullah, dari silsilah beliau, ayah beliau, ibu beliau kawin, kemudian lahir dengan semua peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi dalam rangkaian tersebut. Lalu setelah selesai dihilangkan makanan, dinikmati bersama-sama, kemudian bubar min ghairi ziyadatin ala dzalik, tanpa ada tambahan hal-hal yang lain lebih dari yang telah disebutkan tadi. Apa kata beliau? Min al-bid'atil ma'mudati allati yusabu wa aqiluha. Itu termasuk dalam kategori bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat tabi'in dan tabi'in. Tetapi sekalipun bid'ah itu terpuji, karena di dalamnya terdapat menyebut nikmat yang terbesar yang Allah pernah beri kepada manusia, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut nikmat, at-ta'addus bin nikmat itu bahagian dari syukur. Ada ayat yang berbicara tentang syukur, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun terhadap nikmat Tuhan
Ibrahim berkeluarga dengan Hajar dengan Sarah dalam durasi waktu yang sangat panjang sampai Nabi usia tidak punya keturunan. Setelah lahir Nabi Ismail, hamillah Sarah. Datang malaikat, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami sampaikan bisyarat kepada Ibrahim tentang akan lahir seorang anak laki-laki yang halim. Maka dalam tradisi kita di Aceh, bisyarat tersebut diwujudkan dalam bentuk kenduri bibi-bibian. Bisyarat menyampaikan berita gembira bahwa saya akan punya keturunan. Ini terhadap iman. Maka setelah wujudnya hal tersebut ada tabarruk dan saling mengucapkan selamat. Maka akhirnya berlanjut nikmat segala yang berangkat itu. Walaupun kita namanya coba usahakan mengucapkan selamat, maka perlahan rasa tersebut akan turun. Mungkin kita sama-sama bersaing dengan beliau untuk sebuah jabatan, dan Allah berkehendak beliau yang mendapatkan jabatan tersebut. Kita hati untuk mengurangi intensitas kita di mengucapkan selamat. Dapur baru yang tahu setengah beban batin kita hilang. Maka ada tabarruk dan saling mengucapkan selamat sekecil apapun yang menang dengan kerjamu atau jauh berhasil untuk membatirkan selamat dengan mendatangkan rasa senang, rasa bahagia. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah dengan tabiat senang dipuji, walaupun bukan atas dasar hasilnya juga kebahagiaan. Ini Nabi. Maka kata Imam Suyuti, peringatan Maulid bahagia dari al-ta'addus bin ni'mah, menceritakan kepada orang sekitar, mewariskan kepada generasi berikutnya tentang sebuah kearifan. Kita nikmati kehidupan seperti sekarang karena Allah pernah utus Nabi Muhammad. Maka ketika ada orang non-Muslim membangga-banggakan Nabi Isa alaihissalam, Tuhan kami Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Salah satu mukjizat yang besar, wa uhyil mauta biiznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum wa ukhrijul akmaha wal abrasa biiznillah. Saya hidupkan orang mati, saya beritahukan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah. Aku ciptakan bunda untuk tanah dan bukti kalau Allah berkehendak untuk jadi hidup. Itu Tuhan kami bisa menghidupkan orang mati. Itu Muhammad yang kalian puja-puji, apa kelebihannya? Bagi kita yang tidak pernah mendapatkan sejarah-sejarah itu wajib. Lalu apa jawaban Allah? Hingga Isa bin Maryam ahyal mauta fa innaka ahyaita ajyalan minal adad. Kalau Isa putra Maryam mampu menghidupkan seorang manusia yang sudah mati, maka Muhammad Nabi mampu menghidupkan banyak generasi dari ketiadaan. Apa maknanya? Kalau bukan kata Rasulullah diutus oleh Allah, maka berlanjut tradisi orang Arab yang membunuh bayi perempuan. Inilah manusia. Maka mukjizat itu tidak harus dalam bentuk sesuatu yang supranatural. Contoh sederhana sebagai analogi ini, karena saya ini walaupun Ustaz nilainya suka film, karena film super menjadi pahlawan superhero, Justice League 3, yang Superman, Batman, jadi ketika diwawancara tokoh Batman ini, kalau Superman punya tenaga super, sipulan ada tenaga super, sipulan ada tenaga super, ada apa kemampuan super Anda? Batman ini tidak ada tenaga super, tapi apa jawabannya? Ayo, saya orang kaya. Ternyata kekayaannya itu menjadi tenaga supernya. Ini konsep bedanya. Maka ada ulama bagaimana kita berdialog dengan orang yang berbeda agama dan yang berbeda pemahaman, agar tidak dibuli, agar tidak kalah untuk menunjukkan kebenaran. Ini dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Maka ini yang menjadi persoalan bagi kita, pelaksanaan kenduri Maulid, peringatan Maulid sudah jauh melenceng dari yang dipegang oleh para ulama. Benar kita buat
satu paket dengan menceritakan sejarahnya. Betul kita undang penceramah di malam hari, tetapi dia tidak bercerita tentang sejarah kelahiran. Maka kalau saya tantang bapak dan ibu yang hadir di sini, sejauh yang sudah dengar sejarah Maulid ini, kira-kira siapa yang menjadi bidang? Modelnya kepada bidang. Ia hanya boleh bidang menjadi itu atau juga. Ada istidraj dari Allah Ta'ala. Orang yang sudah kawin dan keluarga bertahun-tahun menanti keturunan, anak dan dia. Tapi urut cewek sudah fenomen. Urut yang dah tahu hamil ketika melahirkan tidak cukup dengan kita, kadang-kadang harus operasi cesar. Tapi orang yang lahir yang hamil di luar nikah kadang-kadang tidak perlu kita. Bagi contohnya anak dari itu. Istidraj dari Allah Ta'ala untuk pelaku maksiat. Ini kan beliau lahir dari pernikahan yang sah, dan beliau bangga-banggakan setelah menjadi nabi dalam sebuah ungkapan, ma wulidtu min sifahil jahiliyyati syai'un wa ma waladani illa nikahun kanikahin islamiyyin. Saya tidak dilahirkan oleh Allah dalam tradisi perbuatan zina orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu seorang perempuan boleh punya banyak suami. Nanti ketika lahir anak, tinggal anak ini dicocok-cocokkan wajahnya yang paling mirip dengan suami-suami. Wajah rumah ini obat. Lalu datang ajaran Islam. Innamal waladu lil-firash. Anak hanya dinisbahkan pada pernikahan yang sah. Wal ma'ani hajarun, dan untuk orang yang berselingkuh hanya mendapatkan kebaikan saja. Umpama ada seorang pria naudzubillah mandul, terbukti mandul, tiba-tiba istrinya naudzubillah berzina, hamil dan lahir anak yang lahir ini sangat mirip dengan dia yang berzina dengannya. Dalam Islam, anak ini tetap dinisbahkan kepada suami yang sah. Walil ma'ani hajar, dan untuk selingkuhan itu hanya diberikan batu. Ada ulama yang tafsirkan makna batu ini dirajam daripada batu. Ada yang katakan bahwa makna batu ini tidak dihargai karena batu yang hanya kecuali pada itu. Ini konsep tetap dinisbahkan pada pernikahan yang sah. Maka katakan dalam kondisi orang jahiliyah demikian rupa, saya diselamatkan oleh Allah agar lahir dari sebuah pernikahan yang Islam. Apa pernikahan Islam yang dimaksudkan oleh Nabi? Maka kita kembali ke sejarah. Abdul Muttalib punya 5 orang istri dan 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Nyatanya Abdul Muttalib dari yang paling tua, yang sulung yang bernama Haris bin Abdul Muttalib, sampai yang bungsu yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Itu keluarga anak Muttalib. Bacot dan itu boleh berapa? Yang dalam mereka. Dan Abdul Muttalib bernazar kepada Allah, kalau Allah menerangkan untuk 10 orang anak laki-laki yang mampu memproteksi usaha itu untuk menggaji kembali semua sama-sama. Setelah proses itu selesai, salah seorang di antara anak ini akan dikurbankan. Betul-betul. Karena waktu itu berlaku syariat, salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan adalah dengan membunuh anak atau dengan membunuh budak. Masih ada pengaruh dari agama Bagal di belakang. Dan bukankah Nabi Ibrahim juga diminta untuk membunuh anak, walaupun kemudian dibatalkan oleh Allah. Singkat cerita, lahirlah anak dua laki-laki 10 orang dan ternyata preman papai Abu Lahab, Hamzah, kemudian maka kalian nak, kalau kalian jaga ayam yang bekerja menjadi sumur, nanti setelah keluar air kita selesai. Kalau ada yang menunggu kedekatan bersama proses yang tepat. Begitu ya. Singkat cerita, keluarlah yang satu-satu. Maka tibalah janji untuk menyembelih salah seorang anak dan terbukti dalam sebuah pada keluar nama Allah dengan proses yang panjang sampai 13 kali terbukti. Sampai pada kesimpulannya ketika Abdul Muttalib akan menyembelih Abdullah, tradisi orang Quraisy penyembelihan dilaksanakan di sebuah langkah di antara dua batu Ishaq dan Nail dekat Suriah.
Begitu orang-orang Quraisy melihat Abdul Muttalib tidak mau untuk apa? Dia bertanya kemati ini. Bangkit orang Quraisy untuk menghalang. Nyamuk. Kata Abdul Muttalib, "Da'ni wa syahni." Ini bukan urusan kalian. Saya ingin menyembelih putra saya sebagai orang biasa berpasang dasar Tuhan. Pokoknya karena engkau kepala suku, kalau engkau sembelih anak, nanti kami sebagai anggota suku juga akan berlaku syariat untuk menyembelih anak. Ini wanita begitu. Akhirnya ditawarkan untuk konsultasi. Ketika tidak ada orang alim, maka masyarakat akan bertanya kepada tukang sihir. Maka dalam kata pembahasan ulama mereka tukang sihir yang bagian dari kemana-mana bertanya kepada jin. Tapi orang sihir itu tukang sihir ini tidak. Tukang sihir itu perempuan di mana dia cakap eksekusi lanjutkan kemudian setiap kali keluar nama Allah ganti dengan 10 ekor kuda. Sehingga cerita itu kau itu kita Allah itu kau enggak. Dilanjutkan 3 kali lagi ketika sudah positif benar-benar Allah ridha nyawa Allah diganti dengan 100 ekor kuda. Disembelihlah kuda itu semuanya habis dalam satu hari. Begitu kuda yang 100 tumbang, Abdul Muttalib pegang tangan putranya untuk dinikahkan di rumah seorang kepala suku yang lain, Wahab bin Abdullah, dengan putrinya yang bernama Aminah binti Wahab. Maka pernikahan Islami yang dimaksudkan tadi itu mulai dari orang tua mencari calon istri untuk anaknya. Nyo Abdullah, uril anak promo pemikiran. Intinya bagaimana ada anak itu menjadikan imitator. Maka ada pesan moral dari peristiwa pernikahan ini. Seorang pria yang kita kawin calon istrinya dijadikan oleh orang tua itu sudah menyelesaikan setengah permasalahan keluarga. Ada yang berani menjualkan seperti bagi makmum, yang memang bagi rumah adalah secara syariat anak laki-laki wajib patuh kepada ibu. Tapi secara tabiat seorang suami akan lebih melindungi istrinya. Kalau orang tidak beriman, tidak punya ilmu agama, dia mudah untuk jawab menolak. Ini lebih dahulu. Kenapa? Karena istri ini saya yang pilih, sedangkan ibu bukan saya yang pilih. Maka ini hubungan. Karena dia maklum kalau pilih. Tapi perubahannya itu lebih. Ini secara tabiat. Tapi secara syariat seorang suami wajib patuh kepada ibunya. Maka bayangkan ketika istri dipilihkan oleh ibu. Oh, malu paham ini. Saya sudah menjalani. Istri saya dipilih oleh ibu saya. Begitu ada beda pendapat sedikit. Beliau yang pertama ngomong kata, mana ada jawab? Katanya mau, atau pilih. Selesai masalah. So pilih. Selesai masalah. Tapi hal-hal salah. Karena itu yang pilih istri saya, bukan saya yang memilihnya. Ini konsep sederhana. Maka saya titip pesan ke anak saya sekarang yang sudah lama SMA. Jadi hanya promo dia dulu. Ayah saya teman-teman. Ini Allah dipilihkan calon istri oleh ayahnya. German saja berbalas. Maka ada persoalan kedua tentang pernikahan Islam. Menikah di dalam Islam di pada rumah darah. Pada rumah darah. Ia menikah di rumah darah. Dicek. Kalau di masjidnya ada hanya laki-laki wali dengan saksi. Banyak lupa 70 tahun lebih lama saya. Yang perlu cek berapa lupa. Ini pernikahan Islam itu. Begitu selesai pernikahan, Abdul Muttalib pulang, Abdullah tinggal di rumah tersebut malam besok keluar. Kemarin ketika berlangkah bersama dengan ayahnya, ada seorang wanita yang ada. Wanita ini adik kandung dari Waraqah bin Nawfal bin Asad. Waraqah bin Nawfal satu-satunya warga Mekah yang pandai membaca Taurat dan Injil.
Dia tahu tentang Nabi akhir zaman yang akan lahir di Mekah dan disebutkan ciri-ciri orang yang akan menjadi ayahnya. Jadi oleh adiknya Utailah bin Nawfal bin Nawfal. Diperhatikan ternyata ciri-ciri itu ada pada melihat Abdullah diajak oleh ayahnya menuju ke rumah Wahab bin Abdullah. Ditanya oleh Utailah, "Aina tadhhab?" Nyambung. Dijawab oleh Abdullah, "Ana ma'a." Saya ikut ayah. Ngecek dulu. Apa dijawab oleh Allah? Ana ma'an ila astati'u khilaf. Saya ikut ayah dan saya tidak sanggup untuk berbeda-pendapat dengan dia. Pesan murahnya menggalakkan damai. Dan Abdul Muttalib sebagai kepala suku beliau bersikap elegan, tidak akan merespon sesuatu yang tidak benar. Ya, masalah pejabat ini pernah datang. Yang seharusnya masalah gara-gara datang apa? Orang yang minta keluarkan DPR orang paling tolol, habis mau. Menteri apa kaya orang? Dapat menyebutkan dulu kalau mau jadi kuat yang jadi apa yang ada. Orang yang tidak semua informasi yang datang langsung berespon. Maka kalau pejabat, urut bijak akan maju. Ini betul dia. Urut bijak di saling informasi, dikalkulasi untung dan rugi, baru dieksekusi. Nyuruhnya. Tapi urut banyak akan badial rohnya. Hanya di permukaan saja. Niat pada pokok tekad. Maka urut bijak merupakan maju. Ini. Yang dipanggil sudah wakat proyek dan jika dalam itu orang. Maka Abdul Muttalib berkata, ketika ada yang mengganggu anaknya dia, tidak berlalu wa idza maru bil ghadbi maru kirama, berjalan dengan kelengahan. Anak itu dinikahkanlah putra beliau di rumah Wahab bin Abdul, menginap di rumah tersebut. Besoknya ketika Abdullah keluar, tiba-tiba tidak datang lagi dalam. Getenya menjadi Abdullah, kenapa kemarin kamu goda saya? Kenapa sekarang tidak? Apa jawaban berikutnya? Wahai Abdullah, kemarin aku melihat di wajahmu ada sebuah cahaya yang saya berharap Allah akan dapatkan cahaya itu di dalam rahimku. Tapi hari ini aku tidak lagi melihat cahaya itu ada dalam. Tidak kegalak cahaya itu wujud rumah Nabi. Ternyata cahaya itu sudah masuk ke dalam rahim Aminah. Maka pindahlah Abdullah dengan Aminah ke rumah yang terpisah. Dan itu pelajaran ini. Salah satu yang merampungkan fondasi pernikahan kita di Aceh. Sampai dilihat dan berusaha tinggi angka perceraian di Aceh. Bahkan gugatan cerai datang dari orang tua. Kenapa? Karena rapuhnya fondasi pernikahan. Apa yang merampungkan tradisi? Apa tradisi itu? Tradisi tinggal di rumah orang tua. Karena benar peraturan tahun-tahun pertama pernikahan tetap tinggal di kompleks PMI, perumahan mertua ini. Maka menontonnya juga rumah di wilayah. Berada kaitan dengan bukan nanti kamu kawin jadi kayak saat kita jadi orang tua berharap menantu akan tinggal bersama. Padahal status kita adalah seorang menantu yang keluar dari rumah tua. Ininya kemudian kau wanitanya wajib menikah kau dan kau berkata wanitanya wajib keluar kau menikah dirikan. Tidak ada menantu yang bersedia tinggal sukarela di rumah orang tua kecuali menantu gagal. Yang kedua adalah bagaimana lagi, ataupun opsi yang kedua, menantu ini orang sukses tetapi kasihan melihat mertua tinggal sendiri. Maka dia sampaikan kepada istri yang menambah keturunan ayah, yang menambah keturunan mak lain. Di akhir hayat beliau jangan sampai kesekian. Karena beliau apa? Yang penting ada manfaat ini. Konsep sederhana. Wadai dapat ambil, wadai juga boleh tujuh, kontrol boleh tujuh. Ini tak ada pilihan itu guna rumah tu dia. Daripada rumah tapi kita ternyata ada jauh rumahnya kami. Mana ada kata orang dia ada apa? Makanya saya sampai sekarang belum dengan rumah yang dia berkira. Nyatanya tertawa sama. Jadi di Indonesia sekarang mungkin. Tapi belum sama rumah.
masih tinggal di tempat yang diomong oleh orang tua yang berdua ya. Bagaimana larang ini ya. Nanti anak punya harapan istri. Ini saja. Maka tinggallah Abdullah dengan Aminah di tempat yang berbeda. Usia Abdullah 17, Aminah 13. Leher kacau, mentemlah 2 SMP, pakai rok biru, dia duduk. Menikah. Abdullah 17, Aminah 13. Jadi dihina mengkawin berdua yang bersih. Karena melanggar undang-undang pernikahan. Berangkat Abdullah dengan rasa tanggung jawab sebagai suami untuk mencari nafkah. Sampai di Madinah dalam perjalanan pulang dulu sakit, tinggal di rumah kerabat dari pihak kakek itu, dari pihak nenek itu, mak dari Abdul Muttalib di Madinah di keluarga Bani Adi sampai meninggal dunia. Tinggal Aminah hidup menjanda di usia 13 tahun. Jangan boleh janda doang, janda Mekah. Ada takut janda. Tapi luar biasa, ada sebuah pelajaran sejarah yang kita abaikan tadi. Ketika Aminah janda, siapa yang peduli kepada Aminah? Kerabat Abu Lahab. Abu Lahabnya ada mungkin sekian. Ada juga mungkin sekian. Yang ada mungkin hanya berbeda. Jika ada anak-anak yang mungkin yang dua kali maafnya bagi sakitnya hanya itu. Tapi anak yang lebih banyak sakitnya sakitnya. Ia ada lebih dan ada kurang. Yang kurang. Ditugaskannya budaknya lebih keempat Suwaibah al-Aslamiyah untuk jaga Aminah karena ada seorang budak perempuan tulisan Abdullah yang harus mencari nafkah. Barakatul Habasyiyah ataupun Ummul Aiman. Sampai lahir Muhammad. Hebat, Abu Lahab. Ini namanya. Maka ketika datang bulan Maulid seperti ini, kalau anak yatimnya bahagia kita dua raya itu menurut beberapa orang panitia Maulid yang datang ke saya untuk mengundang acara. Ketika diberitahukan ada acara santunan anak yatim, nyoba juga. Boleh tidak acara santunan anak yatimnya jangan naik ke atas panggung. Tidak diajarkan di dalam Islam santunan anak yatim itu naik ke atas panggung. Islam ajarkan perlakuan terhadap anak yatim dalam hadis Nabi, khairul buyuti fil mu'minina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Rumah yang paling baik di antara rumah-rumah orang beriman adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. So yang kita buat anak rumah. Maka di dalam tradisi kita di Aceh ada wali dari pihak ibu disebut wali darul, ada wali dari pihak yang juga wali betam. Tidak hanya kita wali betam. Sampai beberapa kali terlihat ada orang meninggal dunia. Hantam truk cedera yang kecuali oleh ada yang menang ilmu yang betam punya, menang wali betam. Ini menjadi persoalan bagi kita. Saya teringat di pesantren saya beberapa tahun yang lalu saat penerimaan murid baru setelah selesai proses masuk asrama, seorang anak perempuan masuk SMA kelas 1 diantarkan oleh ayah, ibu dan 3 orang adiknya. 9 hari setelah jadi anak kami di pesantren, ayahnya meninggal dunia kecelakaan kerja. 3 bulan kemudian ibunya datang menemui saya. Dan ada problem begini Ustaz, saya berencana mau cabut anak saya yang di pesantren. Kenapa? Ini saya kan tahu suami saya 3 bulan yang lalu ini, yang bukan dia tanahnya. Itulah waktu itu ada 2 orang ibadah saya, adik suami dengan abang suami, dua-duanya PNS. Jadi pesannya ada ngomong-ngomong di pesantren itu makin saya mengira mereka tangguhnya, maka tidak saya tahu orang. Oh kalian ini tadi masuk WA ini bendahara bahwa anak saya sudah menunggak 3 bulan. Saya telepon ipar-ipar saya yang PNS ini, ipar masalah belanja dan proses dan teman-teman. Tidak ada yang merespon. Tidak menghadap anak teror itu. Kalau menyisihkan 800.000 sampai 1 juta berikut dengan uang jajannya setiap bulan khusus untuk 1 orang nasi. Tapi kalau dia tinggal di rumah dia bisa makan
Tapi yang itu harus tahu, anak itu tidak dimasukkan ke pesantren sebagai anak ini. Tidak cuma dari anak, cuma atas kehendak Allah setelah menjadi anak kami, dia menjadi. Maka kalau anak yatim lain tidak kami terima, anak yatim yang ada di dalam kami. Berat, berat, tolong-tolong pulang itu dan saya jawab ini komitmen saya. Tanggung jawab saya. Fasilitasnya tidak kurang dari yang lain. Punya dari ini. Bagaimana belajar terbaik itu belajar. Hanya ibu perlu bantu uang dia. Itu pun belajar sanggup. Kalau tak biasa bantu, maka berbantu. Lalu saya sampaikan ke Baitul Malam Aceh. Waktu itu masih dijabat sekretariatnya oleh Pak Rahmat Raden. Saya pikir, Pak, bukankah Aceh ini bersyariat Islam? Ya. Lalu kenapa di Aceh yang bersyariat Islam tidak ada perlindungan hak anak yatim? Tidak ada sebuah wadud yang menggaransi hak anak yatim. Kalau ada wadud yang tingkat dari tanggung jawab pada wadud itu harus bisa dikatakan. Saya itu hadir Pak Mentor Kafir memastikan BKM. Betul ya. Saya di tempat memastikan itu kita hanya konsultasi keluarga pasien. Ketika suaminya meninggal, dia pulang kampung, dia telepon lagi, Pak, boleh nggak kami titip anak kami di situ sekolah? Beberapa orang anak yatim yang menerima diantarkan ke pesantren saya. Berkomitmen lah, almarhum Pak Rahmat. Kalau begitu, Pak Ustaz, kita akan sisir anggaran, kita alokasikan untuk pembahasan perlindungan anak. Sedang berproses, datang bulan Ramadan, Allah Ta'ala berkata, ayo beliau meninggal dunia. Allah. Dan sampai sekarang tidak ada yang dilakukan. Dengan harap yang diumarakan hari ini supaya dibahas ada perlindungan hak anak itu. Maka harusnya di bulan-bulan Maulid seperti ini diangkat sejarahnya. Bagaimana Muhammad yang yatim menjadi tanggung jawab keluarga ayah. Kejar Allah. Ketika sudah kembali ke ibunya di usia 6 tahun, dilindungi oleh Abdul Muttalib. Ketika anak ingin bersiarah pertama kali ke kebetulan suaminya, muncul keteladanan berikutnya. Aminah dalam perjalanannya didampingi oleh mertua Abdul Muttalib. Sepakat kami yang bernama Ummul Aiman pada Rasulullah dengan putranya yang masih kecil. Pertanyaan, nak melintai itu tingginya tahu yang mana? Jadi kita pakai yang wadah dengan melintai itu kita pakai yang nyata yang pinggir. Itu paham? Ya itu. Dia orang apa? Maka dalam Islam menantu perempuan dekat dengan ayah mertua, menantu perempuan dekat dengan ibu mertua, menantu laki-laki dekat dengan ayah mertua. Makanya ketika Nabi berangkat hijrah, yang mendampingi perjalanan hijrah beliau ayah mertua Abu Bakar. Ayah dari Ummul Mukminin Aisyah. Nyata dia tuan, getik lambang dia tuan. Idenya ayah tuan, lagi dia memang dia utamanya dia mengalir tahu. Dua ayah tuan kata dia, dua minta kata tuan. Alangkah indahnya apabila ketika tiba waktu sholat dari rumah ayah mertua ajak kita. Ya, yang saya dapati ada kasus itu di pesantren Bogornya, ada seorang kepala sekolah. Pak ya, mertua beliau itu orang dari Pulau Aceh, Muslim itu pindah ke Jogja. Ayah tuanya kata, apa tahu? Ini oleh bapak numpuk di dalam Tuhan bapak. Jangan ya. Ini hanya cedera hati dengan masing-masing. Tapi karena mati yang kita benar. Iya coba menantu dengan putri itu kan tempat berbeda. Tapi setiap waktu sholat tidak coba keluar dari yang berita juga di lantai. Tapi setiap menjelang sholat maghrib beliau jemput ayah mertuanya di dalam ujung untuk sholat maghrib berjamaah di masjid Rasulullah atau di masjid yang ada penanya. Itu yang karena sudah sering akhirnya menjadi apa? Ini akhir. Manakala yang luar belum itu, waktunya dia hebat. Mana yang memang ini? Maka coba kita ubah konsep. Bagaimana Nabi yang menantu Abu Bakar bisa tertidur dalam bangkuan Abu Bakar? Bagaimana Aminah yang menantu Abdul Muttalib mengajak Abdul Muttalib berjalan ke Madinah? 500 km perjalanan itu sekarang menjadi 400 km karena dari jalan lurus.
Setelah puas bersilaturahmi dalam perjalanan pulang, Aminah sakit meninggal dunia. Dikuburkan di Arafah. Begitu selesai dikuburkan, Muhammad yang 6 tahun tidur di atas gundukan tersebut seolah-olah sedang memeluk ibunya. Dengan diri dia berbisik dan berkata, "May yaghfiru li maqdati ya Allah." Menyadarkan ibu Muhammad, kalau Anda meninggal, siapa lagi yang akan mengurusnya? Nyat apa adanya, adalah ini. Maka saya nonton sebuah video di media sosial. Ada wanita meninggal dunia di dalam tenda di teras rumah di luarnya. Orang sedang berkeliling, lalu turun seorang anak kecil ukuran usia kelas 2, kelas 3 SD. Keluar dari pintu teras rumah, menuju ke atas. Sambil dia turun, dia mencoba untuk menjangkau tendanya sambil menangis. Tidak ada seorang pun yang peduli kepada nasib anak yatim yang sedang berduka ini untuk menjadikan sandaran kepalanya. Bahkan hanawina yang pakaian yang menyebut hadir. Kita tidak diajarkan afeksi ini. Satu dan dua. Maka Islam ajarkan kepada kita sentuhan-sentuhan, cipika-cipiki, ciuman-ciuman. Yang adanya waktu yang merokok, latua dan merokok, banyak cipika-cipiki. Lagi merokok Allah, lebih akrab dengan Allah. Maka biasakan suami istri setiap kali bertemu ada sentuhan-sentuhan fisik. Jawabannya bukan hanya istri yang cium badan suami, karena di dalam Islam kehormatan laki-laki tergantung bagaimana dia memuliakan perempuan. Yang menerapkan itu orang Eropa, mencintai terlibat. Ketika orang laki-laki Eropa ketemu dengan perempuan, so yang gembira, inam gembira atau agam gembira, agam gembira. Itu ajaran Islam. La yukrimuhunna illa karim, wa la yukrimuhunna illa lahim. Tidak ada seorang pria yang memuliakan perempuan kecuali pasti pria terhormat. Dan tidak ada seorang pria pun yang menghina melecehkan perempuan kecuali pasti pria celaka. Maka biasanya dia perempuan oleh perempuan dia menang di jero itu mau dari jero rumah coba. Yang dia ada tugas dia video dia. Yang bergerak nikah. Yang video bergerak nikah macam sangat juga. Coba praktekkan. Jadi kan datang anak. Jangan hanya anak yang selalu mencium tangan kita. Coba dibalik. Menang cium jaraknya lagi, ternyata cium jarak. Cium pukul-pukulnya, cipika-cipiki. Keakraban yang berulang-ulang demikian rupa akan menambahkan memori yang kuat dan sulit bagi mereka untuk melawan. Ini yang perempuan boleh-bolehan. Ini konsep sederhana. Maka begitu Muhammad berlumpuh di atas kuburan ibunya, menyembah yang diimam dari yang Abdul Muttalib sebagai seorang bangsawan kepala suku dengan ibunya yang takkan air matanya akan mengalir sampai mendadak. Tapi Ummul Aiman walaupun budak kulit hitam dari Afrika, dari Ethiopia, dia berbuat mujahid. Rasa iba menggerakkan langkahnya, ia rangkul bahu Muhammad sambil berbisik, "Anak filu ayat Muhammad." Dia lebih mengatakan bisikan kecil pada waktu itu mengangkat derajat Ummul Aiman. Setiap kali Nabi menerima tamu yang berdelegasi kepada beliau selalu berkata, "Inilah ibuku setelah ibu." Jadi memang bagaimana bahagia katanya orang minum biasa dan minta, tapi berkah oleh seorang majikan yang sudah terhormat menjadi Nabi, menjadi Rasul dan menjadi Presiden. Maka coba lihat video-video di media sosial tentang TKW yang di Arab yang sekian lama bekerja di rumah majikannya, leher kuning-kuning berai dan berai. Tapi ketika pembantu ini akan pulang ke Indonesia, ternyata anak majikannya itu menganggap pembantu inilah yang ibu sebenarnya. Berkatnya yang bilangnya nyanyikan. Nyodoh tinggal ada kau ketika kiranya di rumah. Nyodoh anak kau di rumah. Maka ada keteladanan pada kisah Nabi ini harus kita maka wafat Abdul Muttalib berpindah tanggung jawab kepada Abu Talib. Abu Talib mencintai Muhammad lebih daripada mencintai anak kandungnya sendiri.
Ada satu faktor yang bisa dijelaskan kenapa Abdul Muthalib lebih cinta Muhammad kepada kakaknya. Salah satunya, Muhammad tidak duduk di rumah pamannya sebagai penumpang, tetapi beliau berkontribusi. Maka Muhammad kecil yang umur 8 tahun berarti kami. Hasil upah kami 2 buah baju, 2 buah baju yang lagi untuk ikut menafkahi keluarga pamannya yang miskin tersebut. Itu pelajaran sejarah. Kemiskinan seorang paman wali dari pihak ayah tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertanggung jawab kepada keponakan yang miskin. Yang ini, gecok oleh Abu Talib masuk dalam keluarga itu dijaga Muhammad dan Muhammad tahu ini. Berarti kami. Maka Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul duduk dengan sahabat-sahabat yang cerita tentang masuk dalam masalah dunia. Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al falaq. Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dulunya pernah menggembalakan kambing. Ditunjuk oleh Nabi ini. Wa anta ya Rasulullah, Anda ikut menggembalakan kambing? Dengan tersenyum beliau jawab, nah, kuntu armaha ala qawaid wa lihakim. Ya, dulu saya menggembalakan kambing untuk dapatkan upah beberapa qirat yang kambing itu beli penduduk. Dan kita orang Aceh terhubung dengan Rasulullah dalam masyarakat ini. Bahkan karena tempat Nabi menggembalakan kambing adalah lokasi tempat sekarang di bawah hotel atau masjid Tahirullah di kawasan kajian. Yang tempat Nabi dari kambing itu. Dijawabannya juga. Ini yang menyenangkan juga kita hidupkan itu. Dan ada yang benar. Ini kok benar. Kenapa? Tabiat manusia ini senang mendapatkan kebaikan. Al-insanu abdul ihsan. Manusia adalah budak kebaikan. Maka ingin tahu hadir yang wakil saja. Jiwa di dalam makanan atau beberapa ataupun baju-baju putih tak ada. Mungkin awal-awal menolak karena itu. Tapi seiring waktu kita berubah diri dengan kebaikan. Itu faktor lagi dia ahsan. Faidan dari bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Balaslah orang yang berbuat jahat kepada kalian dengan berbuat baik. Maka yakinlah musuh bebuyutan akan menjadi paham. Waliyyun hamid, penolong yang paling kuat. Ini kan apa lagi harus? Maka Abu Talib lebih mencintai Muhammad daripada anak kandungnya sendiri. Tapi kebaikan Abu Talib ini dibalas oleh Nabi setelah beliau meninggal di keluarga. Beliau temui pamannya yang paling muda, Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai pamanku, Abu Talib sekarang adalah seorang tidak miskin. Kasratul ayal ma'aqillatil mal, tanggung jawab besar hartanya terbatas. Bagaimana kita bantu? Kita jawab ini banyak. Kita temui beliau, kita ringankan tanggung jawab dengan mengadopsi anak. Singkat cerita berangkat Muhammad dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Muhammad mengambil Ali dan Abbas mengambil Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Maka menyenangi adanya dengan keterbatasan ekonomi. Mungkin agak rumit kalau kita kirim biaya setiap bulan. Ada cara yang berbeda. Adopsi salah seorang anak beliau bawa anak lagi. Dan saya terjadi dalam keluarga. Ketika orang tua saya sedang kuliah di Jakarta, mendam bicara itu betul-betul sejak belajar harus bebas. Saya tinggal di kampung dengan kakek dengan makwa. Nyandung di makan makwa dan boimak ditungnya boya sampai boya. Maka seiring waktu pulang kembali, Allah berikan kemudahan sedikit. Nyom makwa juga untuk KPU tahun 98. Anak beliau yang kecil lahir tahun 97. Kami balas kebaikan. Kami ajak di dalam sama. Anak beliau yang kedua kami ajak di dalam sama. Menyonya terlibat dalam keluarga. Ikatan itu akan terus berlanjut. Tapi kita terbiasa hidup nafsi. Makanya kalau ingin rumah kita berkah, ada segi anak yatim. Dan anak yatim yang paling mungkin adalah keponakan kita. Dengan catatan, kalau keponakan suami cari yang perempuan, kalau keponakan istri cari yang laki-laki. Kenapa? Karena kalau keponakan istri yang perempuan bukan mahram
kalau menggunakan suami yang laki-laki bukan mahram untuk isteri. Ia nak umum agak lembah rumah lu tinggal ada nyamanya nani rumah letih wajah anak nabi dan enggak ada mahram. Istri saya ajak keponakannya yang perempuan di rumah. Ketika ada istri saya di rumah, keponakan istri anak istri. Tapi saat tidak ada istri di rumah, keponakan istri adik istri. Hancur makanya. Maka keponakan yang perempuan itu seperti membawa ipar perempuan. Ini penyakit racun dokter. Maka ia laki-laki bawa keponakan perempuan, ia perempuan bawa keponakan laki-laki. Kenapa? Saat suami keluar dari rumah itu hanya seorang istri dengan keponakannya yang laki-laki. Dan saat istri keluar dari rumah, yang tinggal di rumah hanya 2 orang laki-laki. Kalau yang laki-laki membawa keponakan perempuan, saat istri tidak ada di rumah, maka suami dengan keponakannya yang mahram begini. Dan saat suami tidak ada di rumah itu hanya ada 2 orang. Maka tidak boleh niat baik itu membagi dia. Ulang tidak. Maka kita harus melihat di dalam itu. Maka ada yang dengan sekalian yang peringatan maulid harusnya berisi keteladanan yang disesuaikan dengan problematika menurut zaman dan menurut tempat. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hanya sekilas tentang perjalanan maulid Nabi ini menjadi sebuah pembelajaran penting. Yang pertama, kita yang sudah jadi orang tua punya anak laki-laki dan perempuan, persiapkan jalan Nabi. Tapi ingatkan jauh-jauh kali sebelum dia mengambil jalan sendiri. Nyobai pada yang agak adalah Al-Wina, pada yang agaknya nyoba siap jalan perempuan. Baik, Pak, ini kena jalan nyoba di mana? Maka ingat lebih dulu. Nah, mak akan bersiap jalan dulu. Ya ayah, nah ayah akan bersiap jalan dulu. Jangan dia mencari jalan sendiri ketika sudah berjanji jalan pertama. Engkaulah bulan, engkaulah bintang. Berikutnya kata jalan nyebrang. Yang kedua, ketika anak-anak kita usahakan pernikahan tersebut jangan menjadi beban. Murahkan sekali dan murahkan biaya kawin. Yang kan kalau kawin itu jadi banyak itu di banyak anak. Berdua dua-duanya berdekatan. Makanya ada murahkan sekali juga. Maka murahkan sekali berkati. Oh, kadang-kadang kalau yang penting dia tahu ini gaya katakan pokoknya. Ya, Pak Pintu mau dengan dalam apa? Kalau sudah cocok yang laki-laki itu jadi jalan mudah kan? Maka bayangkan ahli ketika menikahkan menteri beliau, mas kawinnya hanya segitu kaya. Apa kaya? Mak kaya menjadi coba yang ada. Tapi ketika terlalu berat mas kawin, maka suami akan berulang sangat kembali dan itu menimbulkan aib. Ia ketika setelah selesai ujian pokok, berikan pilihan kepada mereka tinggal bersama atau hidup sendiri. Yang ada jalan di kapannya, maka fondasi rumah tangga sudah kuat, tinggal penyebab perceraian yang di rumah. Dulu saya ingat waktu datang Presiden SBY dengan pejabat Islam satu, salah seorang yang adalah kepala BKKBN pusat diadakan seminar di Aula Balai Kota Aceh. Diskusi banyak, ada 4 orang pembicara. Yang ketiga kepala BKKBN, yang keempat saya. Kepala BKKBN ini dalam narasinya menyatakan Indonesia sedang menghadapi 2 persoalan kependudukan. Yang pertama tingginya angka stunting dan yang kedua tingginya angka perceraian. Kita nggak betah karena itu berdasarkan data. Berarti ketika berlanjut, ini stunting akan bermasalah dengan kecerdasannya juga bermasalah. Itu yang bermasalah dengan video dan pegang bukan imam. Sebentar, pakai waktu saya tidak. Kalau disebut angka stunting ini saya tidak betah. Tapi kalau disebutkan orang stunting itu bodoh, idiot berbelakang, itu saya betah. Karena mengingat ini aja, anak-anak bila umur lebih tua daripada keadaannya merajuk. Jadi lebih tua daripada nyala teroris. Yang kedua,
Indonesia sedang bermasalah dengan tingginya angka perceraian. Itu fakta dan tidak bisa kita lakukan. Tapi ketika berkatakan tingginya angka perceraian disebabkan karena tingginya angka pernikahan dini. Dalam pernikahan ini menjadi masalah. Ibu saya menikah dini. Umur 14 tahun beliau sudah punya suami. Umur 15 tahun beliau sudah punya anak saya. Dan sampai sekarang belum bercerai. Maka inilah pernikahan perceraian bukan karena pernikahan ini, tetapi perceraian terjadi karena setelah menikah sering bertemu dengan si bini. Hebat pergaulan bebas. Sekarang usia pernikahan bukan, tapi pergaulan bebas dibiarkan. Maka kalau serius ingin membenahi kehidupan masyarakat, jaga pergaulan dan tegakkan pernikahan. Yang penting dia harus hidup mandiri ekonomi keluarga. Maka ini konsep yang diajarkan oleh Nabi. Tapi hari ini apa betul pergaulan bebas? Saya baru ketemu dengan ada pengajian di Jentro hari Selasa ini. Ada salah satu pertanyaan dari kami tulis, anak saya umur sudah lebih 20 tahun sudah tamat kuliah, tapi tidak berkawin. Aku ingin kawin ini. Saya jawab, salah satu penyebab anak muda apa perlu dirupiah? Dan bukan salah satu penyebab anak tidak berkawin. Ia pertama karena dia tidak merasa perlu untuk kawin. Karena bagi orang perempuan kawin bukan kebutuhan, kawin itu beban. Tapi bagi laki-laki kawin itu kebutuhan. Apa dia orang hilang pada kawin? Bagi orang perempuan kawin pertama itu untuk melepaskan ke anak. Ini juga masyarakat berjalan pada kota. Maka dengan perempuan lepas jalan laki-laki lepas dari anak kau. Maka dia kawin pertama untuk melepaskan ke anak. Setelah selesai pernikahan sekarang cerai atau meninggal suami, banyak perempuan yang pertahankan status quo tetap janda sampai mati. Tidak ada kebutuhan kepada suami. Makanya dalam syariat laki-laki dan perempuan kawin sunat di rumah laki-laki, bukan di rumah perempuan. Karena yang bersyukur laki-laki perempuan mesti makan. Tapi kehebatannya mana? Menyebab dibina. Itu yang disebut. Tapi dalam tradisi ketika kawin, indah itu dalam dari sebuah keturunan, wanita dan perlu pintu depan. Ini adat yang terbalik bersyarat, walaupun tidak dalam. Maka pelajarannya, ketika terjadi proses pernikahan ini yang dimudahkan tadi, kebutuhan orang laki-laki terhadap perempuan itu lebih tinggi daripada kebutuhan perempuan terhadap laki-laki. Maka kita ajarkan syariat. Ketika perempuan sudah selesai pernikahan, maka supaya dia mau kawin, ajarkan kembali tanggung jawab bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak hanya sampai usia balik 15 tahun rata-rata sudah balik. Maka kalau nanti kita belajar tentang zakat fitrah, anak yang sudah balik tidak boleh orang tuanya bayarkan zakat fitrah kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Karena dia hidup sendiri. Tapi dia juga tak akan benci kita. Kita kamu kawinkan anak, kita telepon dia berapa banyak ayat wajib nyata kita awal itu nyata bukan pakai ujinya terus penyokkan anak cucoknya dan tercerah namanya. Padahal dalam syariat balik anak-anak tidak boleh wali langsung bayar zakat fitrah kecuali setelah minta izin darinya, walaupun pasti diizinkan. Ini pada kualitas kayaknya minta kata yang anak yang tidak paham akan yang terbaik atau lebih. Bukan, ini mekanisme di dalam syariat supaya orang tua punya peluang yang banyak besar. Artinya dalam usia kamu sekarang ayah tidak wajib kamu menolak. Bila kamu masih diberikan kendaraan, masih diberikan uang jajan, itu bukan kewajiban orang tua. Itu karena orang tua muda mohon. Jika muda bukan lagi, Honda dijawabkan gitu. Maka kalau ada anak-anak yang perempuan sudah banyak tidak mau menikah, yang tidak dipendula dari kerjaan, yang tidak ada. Yang dulu. Maka ada konsep yang diajarkan terstruktur dulu. Karena itu akhirnya dengan ada sekalian ya, kita jadikan momentum ini untuk menata kehidupan keluarga ini mencontoh dari kehidupan Rasulullah dari ayat dan ibu beliau kami dan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita pun akan seperti keluarga mereka. Amin. Amin. Hadirin dan sekalian yang saya sampaikan karena waktu sudah 1 jam setengah saya berbicara.
Itu jalan ke video musik. Video musik. Mari kita jaga diri, kita jaga keluarga, Iya. kita jaga anak-anak dan berjalan Coba terekam. sama di masjid untuk ini. Insya Allah kita akan menjadi Betul gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.